I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya Dewa Dewi Ngetrip. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan happy always. Hari ini aku akan mengajak kalian mengeksplor salah satu spot alam paling cozy di Malang, yaitu di Bumi Perkemahan Bedengan. Tempat camping plus wisata alam yang cocok buat healing, melepaskan penat dan menyatu dengan alam. Kalau kalian start dari pusat kota Malang, jarak ke Bedengan ini sekitar 13-25 km ya bros ya. Tergantung rute mana yang mau dipilih. Waktu tempuh kira-kira 30-45 menitan lah dengan kendaraan pribadi bila lalu lintas itu lancar. Rutenya dimulai dari Malang ke arah Dau, lanjut ke Selorejo, Selokerto, Godehan sampai ke lokasi wisata di Bedengan. Karena jalannya melewati area perbukitan dan ada belokan serta kontur naik turun, pastikan kendaraan kalian dalam kondisi baik. Bagi yang dari Kota Batu, biasanya waktu perjalanan bisa sedikit lebih singkat karena emang dekat tengah pegunungan ya. Nah, untuk alamat wisata ini ada di Jalan Raya Selokerto, Dusun Godehan, Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Lokasi ini buka 24 jam untuk wisatawan umum. Sementara fasilitas penyewaan tenda atau alat-alat camping beroperasi antara pukul 7 pagi sampai pukul 8 malam. Nah, untuk tiket masuknya tarifnya sangat ramah di kantong teman-teman. Untuk dewasa sekitar 10.000 dan untuk anak-anak sekitar 5.000 doang. Kalau ingin camping atau menginap ada biaya tambahan, yaitu camping per orang sekitar 20.000 untuk dewasa dan 10.000 untuk anak-anak. Biaya parkir atau motor non camping sekitar 3.000 dan parkir mobil sekitar 5.000 hingga 10.000 tergantung status campingnya. Yuk kita lanjut aja cus. Yuk kita ngobrol tipis tentang suasana alam dan panoramanya. Begitu teman-teman memasuki area, teman-teman akan disambut oleh barisan pohon pinus yang tinggi-tinggi menciptakan naungan teduh dan suasana sejuk. Suara angin yang menyusup di antara ranting-rantingnya, desah dedaunan dan kicau burung menciptakan melodi alam yang sangat menenangkan. Di beberapa titik, teman-teman akan mendengarkan gemericik air dari sungai kecil tak jauh di bawah area camping. Dan atmosfer ini sungguh membawa pikiran langsung ke relaksasi. Aliran sungai Metro mengairi kawasan ini dengan air yang sangat jernih, dingin pakai banget, segar, dan sangat-sangat cocok untuk main air ringan atau sekedar mencuci muka. Sekali lagi garis bawahi, airnya itu dingin dan segar. Saking segarnya ini saya ulang-ulang terus ya, teman-teman bisa cek aja langsung ke sini, bakalan betah. Beberapa jalur menuju area camping mengharuskan kendaraan melewati aliran sungai dangkal dengan bebatuan. Sensasi ini sama kayak semi-semi off-road yang menambah petualangan. Ini mobil kecil ya Bres ya, yang mobil sedan ini ternyata juga masih bisa off-roadan nyebrang sungai di Bedengan ini. Jadi buat teman-teman yang mau pakai mobil kecil masih aman. Ayo kita lanjut aja cus.
pada siang hari pun di sini udaranya tetap terasa adem banget ya, karena intensitas sinar matahari itu langsung turun tertahan pepohonan pinus. Dan untuk malam hari juga makin dingin lagi karena suhu bisa turun cukup signifikan. Banyak pengunjung juga melaporkan rasa dingin di sini tuh tajam banget di malam hari, terutama sekitar pukul 10 malam sampai pukul 2 dini hari. Karena itu buat teman-teman penting sekali memakai pakaian hangat atau perlengkapan tidur yang baik agar tidur malam teman-teman jika camping di sini tetap nyaman. Wow. Nah, itu ada penyulingannya ya. Nah, itu penyulingannya dari bambu. Yuk kita coba nyebrang di jembatan itu ya, Bres ya. Jangan lupa yang sudah nonton sampai di menit sekian, di like ya. Jangan cuma dipantengin ditonton, tapi didukung dengan like, share, komen, dan subscribe. Nah, ini mau saya sebutkan juga ya fasilitas dan harga sewa khususnya di akhir tahun 2025 ini ya, yang sudah termasuk pilihan paket bongkar pasang atau sewa per itemnya, tergantung teman-teman mau pilih yang mana. Nah, untuk paket bongkar pasang yang melakukan petugasnya, jadi yang bongkar pasang itu petugas sendiri ya, ini juga sudah termasuk matras. Tenda isi 2 orang itu 60.000, tenda isi 4 orang 75.000, tenda isi 6 orang 100.000, tenda regu atau barak isi 25 orang itu 450.000, tenda regu atau barak isi 50 orang mencapai 650.000. Ada yang bawa sendiri, ada yang sewa kompor portabelnya. Asri banget di sini ya. Pohon pinusnya juga menjulang tinggi. Ya teman-teman ya. Keren banget. Dan di sana itu juga banyak berjajar camping-camping yang mereka ingin menikmati suasana campingnya di pinggir sungai. Tuh, jadi kalau malam sunyi, yang terdengar hanya suara gemericik air sungai dan kicau-kicau burung. Kita intip camping itu teman-teman. Nah ini teman-teman, seperti teman-teman lihat sendiri ya, camping di pinggir sungai Bedengan ini salah satu favorit dari para pengunjung. Jadi memilih tempat campingnya di pinggir sungainya persis karena mereka ingin mendengar suara gemericik air dan juga dekat dengan kantinnya ya. Jadi mau bermain air seperti bapak di belakang itu ya, nyemplung ke sungainya, ya kan, seru ya. Kita coba yang ke sana dulu ya. Oke. Ini saya coba mau nyusurin yang lebih dekat lagi dengan sungainya ya. Permisi ya, Kak. Nah, ini langsung masak ya. Bangun tidur langsung masak. Keren ya, Bres ya. Nah, jadi di sini campingnya bisa milih untuk ukuran kecil, medium, dan ukuran besar. Itu ada yang lagi mau bikin kopi kayaknya tuh. Nah, ini sewa per item yang kalian pasang sendiri dan alat-alatnya mau sewa bisa, mau bawa sendiri juga bisa. Ini untuk tenda isi 2 orang cukup 35.000, tenda isi 4 orang 45.000, tenda isi 6 orang 55.000, matras 5.000, tikar 15.000. Nah, ini harga untuk kalian pasang sendiri-sendiri. Kalau mau pulang juga bongkar sendiri gitu ya, Bres ya. Jadi bisa bedain ya harga sewa yang saya sebutkan tadi, bongkar pasang oleh petugasnya atau bongkar pasang by pribadi. Lagi kita keliling lagi ya, Cikicus.
Mobil juga bebas ya, parkir bisa di dekat camping masing-masing atau di parkiran atas. Tuh ada yang camping di seberang sungai sana juga ada. Nah, teman-teman sekarang udah ngerti kan? Jadi dengan kisaran harga tersebut, peralatan camping lengkap untuk satu keluarga kecil atau rombongan menengah bisa berkisar antara puluhan ribu hingga beberapa ratus ribu rupiah, tergantung banyaknya alat dan jenis paket yang diambil. Oke, Cikicus, kita ngobrol tentang kuliner, toilet, dan airnya. Nah, di tepi area camping ini terdapat warung atau kafe-kafe kecil yang menjual menu lokal sederhana ya, Bres ya. Ada nasi, lauk, mie instan, kopi, camilan lokal, dan itu harganya relatif wajar dan sangat terjangkau, antara 10.000 hingga 25.000 tergantung lauk dan minumannya. Oh ya, untuk toilet di bedengan ini dikenal bersih dan sangat terawat ya, Bres ya. Airnya aja langsung dari sumber alam pegunungan sehingga sangat jernih dan dingin banget. Mandi di sana tuh berasa seperti sensasi segar sekaligus merinding karena dinginnya itu luar biasa. Oke, Bres, ini kita sudah berada di deretan kafe-kafenya ya, atau kantin-kantinnya ya. Nah, ini dia kantinnya berjejer-jejer. Laper-laper, waktunya ngisi. Tadi yang mana tadi? Lupa. Oh, yang itu, kantin yang itu. Oh, salah lagi, salah, Bres. Nyasar. Menunya apa aja ini ya, teman-teman langsung bisa baca sendiri ya. Ini menunya ada di sini lengkap. Oke. Nah, ini pesen ayam bakar ya, Bres. Ini nasi seporsi aja banyaknya kayak gini ya, Bres. Ayo mari kita Cikicus. Ini gula arennya ya, Bres ya. Ini degan bakar. Ini dimasukkan sini sesuai selera ya. Masukkan aja semua. Wow, itu degannya udah kelihatan. Mantap. Nah, teman-teman, lokasi bedengan ini memang berada di kaki Gunung Panderman ya. Dan di daerah pegunungan ini memang sering kali dikaitkan dengan alam budaya lokal sebagai wilayah yang suci atau alam leluhur. Jadi buat teman-teman yang datang ke sini bisa untuk selalu menjaga etikanya ya. Atau bagi teman-teman yang camping untuk tidak menodai wilayah ini dengan perbuatan yang asusila. So, kita datang ke sini kalau mau camping, nikmati alam, tidak hanya untuk camping aja, tapi teman-teman bisa mencari ketenangan, koneksi dengan alam, refleksi, kemudian meditasi, grounding di antara rerumputan, daun-daun, dan alam, serta bisa merasakan fokus ke suara gemericik air sungainya. Itu bisa bener-bener tenang banget di pikiran serta di hati itu ya, teman-teman ya. Jadi nggak usah takut mau ada ular kek, mau ada dinosaurus kek, mau ada T-Rex kek, ada pocong kek, aman. Dan keamanan di sini 1 kali 24 jam. Masya Allah, indah ciptaan Gusti Allah ya, itu hijau, itu pinus-pinusnya itu. Nah, ini nih beberapa alasan kenapa wisata camping bedengan ini selalu rame, enggak weekday, enggak weekend. Jadi yang pertama tuh harganya yang sangat terjangkau, mulai tiket masuk dan camping relatif murah dibandingkan banyak wisata alam lainnya. Kemudian kemudahan akses dan dekat dengan kota Malang karena tidak terlalu jauh dari pusat kota.
Jadi orang bisa datang spontan tanpa perjalanan panjang. Berikutnya fasilitasnya lengkap dan sewa peralatan tersedia. Pengunjung tak perlu bawa alat berat sendiri dari rumah, tinggal sewa aja. Lalu banyak sekali spot foto yang instagramable. Banyak sudut menarik di hutan pinus, sungai, dan latar belakang pohon tinggi yang jadi magnet buat konten media sosial. Assalamualaikum. Oh, itu sungai yang tadi. Assalamualaikum. Udah sampai sini aja. Sepi di sana ya. Mungkin itu udah perkampungan ya. Ya balik lagi aja dah. Balik lagi. Oke, saya sudah berada di depan kantinnya. Apa aja kelebihan bedengan ini? Banyak sudut menarik di hutan pinus, sungai, dan latar belakang pohon tinggi yang jadi magnet buat konten media sosial. Keterbukaan area 24 jam. Meskipun sewa peralatan jam terbatas, namun lokasi ini terbuka 24 jam sepanjang hari. Teman-teman masih bisa menikmati suasana healingnya. Oke, friends, ini dia tip-tip yang teman-teman wajib tahu sebelum teman-teman putuskan untuk healing ke camping bedengan ini. Datang sebelum malam agar punya banyak waktu memilih spot camping terbaik dan agar sewa peralatan masih buka hingga pukul 8 malam ya. Lalu siapkan senter, power bank, alat penerangan. Jadi kalau teman-teman mau ke kamar mandi, ke toiletnya itu bisa pakai penerangan pribadi. Lalu kemudian sensasi semi off-road untuk petualangan ringan. Mobil atau kendaraan kadang harus melewati jalur menyeberangi sungai kecil atau jalan tanah berbatu, memberikan sensasi tantangan ringan yang menarik. Dan udara di sini juga sejuk, alamnya juga tenang sebagai tempat healing dari keramaian kota. Nah, Bres, nggak terasa udah ada di penghujung review nih. Aku ucapin terima kasih buat temen-temen setia channel Dewa Dewi Ngetrip yang udah nonton dari awal video ini tanpa skip-skip sampai di menit ini. Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya, tentunya di tempat-tempat yang tak kalah menariknya. Jangan lupa dukung channel Dewa Dewi Ngetrip dengan cara like, share, komen, dan tentunya subscribe. See you, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.